Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa melakukan taksu pada siang hari ini. Tak lupa salam serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Ya, yang terhormat Bapak Lutfi Hakim yang akan mengisi acara takso pada siang kali hari ini. Monggo lah, bisa langsung masuk saja. Bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua sudah menyempatkan waktunya di siang hari ini. Terima kasih juga sudah memberikan kesempatan lagi untuk berbagi, belajar bareng bersama dengan teman-teman senyum kita. Maaf tadi background saya agak-agak silau ya ini, makanya saya kasih mana virtual background. Yuk, langsung saja saya sharing screen. Ini dia, loh kok jadi. Nah, judulnya masih sama seperti yang kemarin, berani berbisnis. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menentukan produk. Nah, kemarin kan kita udah membahas tentang berani berbisnis dan juga apa-apa saja yang perlu kita pelajari. Misalnya ada produk, posisi, dan juga yang terakhir itu mental. Nah, di sini kita akan belajar tentang menentukan produk. Produk apa nih yang bisa kita bikin, atau yang cocok untuk kita, atau yang sekiranya menurut kita itu menguntungkan untuk berbisnis nanti. Oke, perkenalan bagi teman-teman yang belum mengenal saya. Singkat saja, nama saya Lutfi Hakim, dipanggilnya Hakim. Saya memiliki beberapa background pendidikan dan juga pekerjaan. Yang bisa dilihat di sini antara lain adalah kuliah di FB UII, kemudian bekerja di ODP BNI Banda Aceh, setelah itu menjadi founder dari Bank Bed and Breakfast, kemudian berkuliah lagi di MBA UGM, mendapatkan beasiswa dari Prancis, bersekolah di ESSEC Clermont Prancis, kemudian menjadi founder Staff Learning Center, dan yang terakhir adalah menjadi Head of Business Development dari Autocons. Nah, sekedar kita mereview sedikit, salah satu hal-hal yang harus kita ketahui untuk memulai bisnis itu ada tiga hal paling tidak. Antara lain adalah produk, peran, dan juga mental. Di sini produk itu adalah apa yang akan kita jual, peran itu adalah posisi kita di dalam bisnis, karena kita tidak bisa menjadi semua atau tidak bisa mengisi semua kekosongan atau semua karakter yang ada dalam suatu bisnis. Nah, yang terakhir adalah mental. Mungkin kita udah punya produk, mungkin kita sudah mengambil peran yang sesuai dengan kita, tetapi kita belum ada mental, belum ada keberanian untuk berbisnis. Itu juga em, merupakan hal yang akan menjadikan bisnis kita tidak berjalan dengan baik. Itu. Nah, saya kok jadi grogi nih. Minum dulu ya. Oke, produk. Produk itu ada tiga, seperti yang saya katakan kemarin. Pertama adalah produk solusi. Produk solusi itu adalah produk yang menghilangkan masalah dari orang lain, kemudian kita kasih solusi, dan akhirnya masalah mereka hilang. Nah, untuk membuat produk solusi, tentunya kita harus tahu dong masalahnya, masalah apa yang bisa kita solusikan. Mungkin kita bisa cari di sekitar kita, masalah itu pasti ada, mulai dari masalah asmara, masalah
em, pribadi, masalah perut, lapar, masalah mungkin kita lagi butuh hiburan, itu juga masalah dong. Orang yang butuh hiburan, maka dia akan pergi ke tempat-tempat di mana bisa menghibur dia. Aduh, aduh, kok batuk. Kemudian kalau misalnya lapar, pasti orang akan datang ke tempat di mana membuat mereka kenyang. Gitu kan? Berarti kalau masalahnya lapar, solusinya adalah makan agar kenyang. Masalahnya adalah bosan, berarti solusinya adalah hiburan. Kemudian makanan tadi dan hiburan tadi bisa menjadi produk baru kita. Kalau masalahnya sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan. Jadi, bagaimanakah mencari masalah tersebut? Bukan mencari masalah ya, melihat masalah tersebut. Kalau mencari masalah nanti kita kayak bikin ribut sendiri gitu. Nah, melihat masalah itu bisa melihat dari diri kita sendiri. Diri kita ini butuh apa sih? Oh, ternyata butuh baju baru. Oh, ternyata masalahnya badan badan kita ini bau nih. Jadi butuh sesuatu yang membuatnya jadi wangi. Atau masalahnya adalah em, merasa rambutnya kurang rapi. Jadi kita butuh sisir nih untuk merapikan rambut. Butuh sampo biar rambutnya wangi gitu kan. Atau em, muka kita berjerawat. Jadi butuh sabun atau skincare untuk merawat kulit kita agar tidak berjerawat. Atau bisa juga melihat masalah orang lain. Nih masalah misalnya Mas Yaki ya. Em, Mas Muzaki ini ternyata saya lihat-lihat kok kayaknya kehausan nih. Wah, berarti Mas Yaki ini masalahnya adalah haus, butuh minum. Kemudian, oh Mas Yaki ini em, apa ya misalnya ya, butuh hiburan nih, kayaknya kelihatannya sedih. Tuh. Nah, jadi kita bisa melihat masalah itu dari diri sendiri maupun dari orang lain. Dan yang berikutnya ada masalah bersama nih. Mungkin kalau kita sendirian bisa mengatasi masalah tersebut, atau orang lain sendirian itu bisa mengatasi masalah tersebut. Tapi kalau bersama-sama, masalah tersebut jadi timbul. Misalnya masalah hiburan tadi, atau misalnya masalah tempat makan. Kalau kita sendiri mungkin kita bisa ya makan di satu tempat, di tempat duduk seperti itu kan. Atau mungkin kita bisa makan di kamar atau makan di mana? Di di lesehan, tapi begitu bersama-sama dengan teman satu kelas atau satu komunitas, satu keluarga, itu ternyata nggak bisa nih makan di kosan atau makan di kamar atau makan di pinggir jalan itu nggak bisa. Jadi butuh tempat makan bersama yang lebar, yang luas, kemudian tempatnya juga cukup cocok untuk orang-orang lain, maksudnya untuk orang-orang tua, orang-orang muda juga. Nah, itu masalah juga. Um, Apa namanya solusinya apa nih? Solusinya berarti bikin tempat makan yang untuk keluarga, yang tempat duduknya banyak untuk bareng-bareng seperti itu. Kemudian masalah yang terakhir itu kita bisa juga melihat masalah yang sudah ada dan mungkin sudah ada solusinya juga. Misalnya tadi yang paling saya suka jadiin contoh itu lapar. Lapar itu masalah loh. Nah, ketika kita lapar, kemudian apa namanya kan kita harus butuh makan nih. Nah ternyata orang-orang itu sudah bikin solusi. Ada yang bikin rumah makan Padang, mie ayam, ada yang bikin pecel lele, hmm, apalagi ya yang lagi aku pengen ini burger juga gitu kan. Nah ternyata udah ada banyak banget yang bikin solusi tersebut. Tapi kita masih bisa kok bikin solusi yang sama. Jadi kita nggak harus mencari masalah baru, bukan mencari masalah baru, melihat masalah baru untuk mencari solusinya. Bisa jadi masalah yang sudah ada, yang solusinya sudah ada, itu juga bisa kita solusikan kembali. Gitu. Jadi kata kunci dari produk pertama ini adalah produk kita adalah solusi dari masalah orang lain. Asik banget dong, kita jadi bisa bantuin orang lain, sekaligus kita juga bisa mendapatkan rezeki di situ. Nah, kira-kira apa aja nih yang bisa yang ada di terlintas di pikiran teman-teman kalau misalnya produk solusi?
Itu bisa di-share di akhir juga ya. Itu adalah produk inovasi. Produk inovasi itu apa aja sih? Nah, di gambar sini ada gambar drone atau helikopter kecil. Aku bilangnya helikopter kecil, ada juga yang bilangnya pesawat kecil. Nah, itu ternyata adalah salah satu contoh dari produk inovasi. Jadi, em, produk ini tuh bisa ngapain aja sih? Ternyata bisa menyemprot pupuk di kebun yang luas, sehingga kita nggak perlu lagi nih jalan-jalan di tengah kebun, nggak perlu lagi jalan-jalan di tengah sawah yang nanti bisa menginjak tanaman sawahan, tanaman perkebunan tersebut, malah jadi rusak juga nggak repot-repot, kaki kita nggak kotor dan lain sebagainya. Produk ini juga bisa ngambil gambar dari atas, jadi kita nggak perlu lagi nih manjat pohon, manjat eh, tembok, habis pakai tiang dan lain sebagainya. Kita bisa pakai drone ini untuk mengambil foto dari atas. Kemudian em, ini adalah satu contoh produk inovasi. Jadi produk inovasi ini adalah langkah pertamanya melihat dulu kebiasaan. Kebiasaannya petani itu nyemprot pupuk jalan di mana di sawahnya, sehingga sawahnya itu jadi terinjak-injak, jadi apa namanya, ribet tentunya gitu kan. Nah, tapi itu sudah kebiasaan udah lama gitu. Nah, melihat orang yang memiliki drone ini, dia melihat peluang untuk meningkatkan hal tersebut. Gimana sih kalau misalnya nyemprot hama nggak harus nggak harus jalan di bawahnya, tapi kita bisa terbang di atasnya. Nah, terjadilah drone tersebut, terjadilah produk baru. Nah, peningkatan apa aja nih yang bisa kita lakukan? Ternyata nggak hanya drone sih, nggak hanya inovasi se advance tersebut, ya secanggih tersebut, tapi hal-hal kecil juga bisa. Peningkatannya itu bisa jadi lebih cepat, lebih mudah, lebih murah, atau lebih berkualitas. Yuk kita lihat produk apa aja yang biasa di sekitar kita dan kita coba tingkatkan. Lebih cepat. Em, Misalnya laundry, ya. Teman-teman mungkin kalau kita laundry ke tempat laundry, itu kita masukkan 1 kilo laundry, mungkin jadinya 2 hari. Oke. Masukin sekarang, 2 hari baru selesai. Nah, kita bisa percepat dong. Em, Masuk sekarang, 5 jam lagi selesai. Itu bisa juga. Itu bisa jadi peningkatan em, dari produk yang sudah ada, yang sudah biasa. Dan itu sudah terhitung inovasi, teman-teman. Produk berikutnya, peningkatan berikutnya adalah lebih murah. Nih, saya paling suka ngasih contoh itu handphone Xiaomi. Xiaomi itu dia selalu membranding dirinya lebih murah, itu kan? Dan itu juga termasuk inovasi. Uh, Xiaomi itu punya produk yang sama dengan yang lain, tapi dia bilangnya lebih murah, lebih murah, lebih murah, lebih murah, sampai akhirnya orang banyak sekali membeli handphone Xiaomi. Padahal menurut saya peningkatannya juga tidak tidak jauh beda dengan produk-produk yang lain, gitu. Tidak jauh beda dengan produk kompetitor lainnya. Kemudian peningkatan ketiga adalah lebih mudah. Nih, teman-teman, lebih mudah itu saya suka banget mencontohkan ke mie instan atau pop mie. Kita biasa makan mie itu kan kalau mie zaman dulu banget itu kita harus bikin mie, habis itu mie-nya kita rebus, habis bumbunya juga kita bikin sendiri dari bawang, garam, merica dan lain sebagainya. Em, itu ribet banget dan memakan waktu berjam-jam. Tapi dengan pop mie kita hanya perlu mencobek atasnya, menuang bumbu-bumbunya yang sudah ready, lalu kita masukkan nih air panas. Udah, lebih mudah, lebih cepat, lebih mudah dan mungkin lebih murah juga kan. Itu inovasi banget produknya tersebut. Pop mie atau mie cup atau produk aslinya itu produk pertamanya itu dari Jepang, mie Nissin namanya cup noodle. Kemudian yang terakhir itu lebih berkualitas. Nah, ini
Inovasi ini yang paling senang banget diambil atau dibeli oleh customer. Produk yang lebih berkualitas. Lebih berkualitas ini apa nih contohnya? Jadi misalnya ada sepatu, gitu kan. Sepatu yang satu harganya 200.000, yang satu juga 200.000. Tapi yang 200.000 yang satunya lagi ternyata dia solnya lebih kuat dan produknya lebih ringan. Nah, orang-orang pasti akan pergi untuk membeli produk yang lebih kuat dan lebih ringan tersebut. Bisa juga harganya mungkin lebih dinaikin dikit nih, jadi nggak lebih murah. Misalnya harganya 250.000, tapi produknya lebih berkualitas. Nah, orang-orang pasti akan pergi untuk membeli produk yang lebih berkualitas tersebut. Itu teman-teman. Nah, produk inovasi ini kira-kira teman-teman ada ide nggak? Atau ada yang kepikiran di pikiran teman-teman? Kita nanti bahas di belakang. Nah, em, kata kunci dari produk inovasi tersebut berarti adalah produk kita membuat hidup orang lain semakin meningkat. Menjadi tadi kan laundrynya lebih cepat kan, jadi mereka tidak terlalu membuang waktu untuk menunggu. Kemudian mendapatkan produk lebih berkualitas. Jadi eh, membuat orang jadi produknya tahan lama nih, jadi punya barang-barang bagus lebih lama. Lebih mudah juga sehingga orang-orang tidak produk yang lebih mudah sehingga orang-orang tidak kesulitan untuk membuat mie atau membuat produk sesuatu. Em, jadi mereka bisa melakukannya sendiri. Gitu. Nih produk terakhir, produk emosi. Produk emosi itu apa nih? Produk emosi itu bukan berarti kita terus baku hantam ya. Waduh, emosi terus kita baku hantam. Bukan, bukan. Emosi nggak hanya tentang emosi amarah saja. Bukan cuma tentang emosi cinta, bukan juga tentang kekecewaan. Tapi kebanggaan itu juga emosi loh teman-teman. Jadi produk emosi ini adalah membuat orang bangga dengan produk kita. Misalnya, tunggu dulu sebelum misalnya ya. Ya, misalnya kita mau bangga menggunakan produk Indonesia. Itu entah produknya baik, entah produknya buruk, tapi kita akan menggunakan produk tersebut karena produknya ada labelnya buatan Indonesia dan kita bangga di situ. Nah, itu jadi kurang lebih cara untuk membuat produk emosi itu adalah membuat produk biasa, kemudian memberikan nilai lebih, tadi seperti kasih label buatan Indonesia, kemudian jadilah produk baru, produk kita. Itu teman-teman. Kira-kira gimana nih cara memberi nilai lebih? Nah, ini ada beberapa poin untuk membuat produk yang biasa mendapatkan nilai lebih. Itu salah satunya adalah memberikan uh, produk itu adalah produk terbatas. Misalnya kita bikin mie ayam, tapi mie ayamnya itu buka hanya di setiap jam 10 sampai jam 12 aja. Terbatas dong produknya. Nah, dengan promo yang bagus, orang-orang pasti akan berjubel untuk datang ke sana. Dan mereka rela antri hanya agar bisa makan produk kita walaupun jamnya terbatas jam 10 sampai jam 12. Produk terbatas lagi bisa juga misalnya um, nih contoh yang sering saya temukan di Shopee. Produk tas, tetapi tas tersebut dengan desain khusus dan hanya dijual pada waktu-waktu tertentu. Misalnya ketika um, 17 Agustus. Jadi produk tersebut bikin produk spesial 17-an. Dikasih warna merah putih dan juga beberapa emblem tentang 17-an kan. Setelah itu hanya dijual bulan Agustus aja. Nah, kalau teman-teman itu melihat apa namanya produk ini 17-an aja nih dijualnya. Jadi pasti akan berbondong-bondong beli. Karena begitu bulan September produk tersebut udah nggak dijual lagi. Gitu. Terus produk berikutnya adalah produk langka. Jadi kita bisa mengasih nilai produk tersebut adalah produk langka. Nah, dengan produk langka tersebut, orang pasti akan berbondong-bondong beli dan ketika membelinya, mereka akan bangga nih. Nih, em, apa namanya tas
cuman edisi 17-an. Aku udah punya nih, kamu belum kan? Aku keren karena aku punya produk spesial 17-an. Tuh. Kemudian berikutnya adalah dipakai oleh orang kelas tertentu. Kelas tertentu itu nggak harus kelas kaya, miskin, konglomerat, dan nggak konglomerat itu ya. Tapi bisa juga disebutkan em, orang yang suka outdoor. Maka mereka akan bangga menggunakan produk-produk outdoor seperti mungkin Deuter, Conchina, Eiger, kemudian apalagi ya? Nih, apalagi nih produk outdoor yang lainnya. Ray misalnya kayak gitu. Nah, mungkin orang-orang biasa atau orang-orang kantoran nggak terlalu bangga nih menggunakan produk-produk tersebut. Tapi orang outdoor yang suka panjat tebing, yang suka naik gunung, mereka akan dengan bangga menggunakan produk tersebut. Bahkan mereka rela membeli barang-barang tersebut dalam keadaan bekas. Gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang suka naik motor nih. Orang suka naik motor itu bangga banget membeli helm dengan harga-harga yang fantastis. Ada helm yang harganya 2 juta, 5 juta, bahkan ada yang helm harganya puluhan juta. Dan harganya udah hampir sama nih dengan motor mereka ya. Itu mereka bangga banget membeli helm tersebut, kemudian bangga banget memamerkan ke orang-orang. Karena produk tersebut sudah bukan lagi produk fungsi ya, tapi lebih ke produk emosi. Mungkin helm yang 500 ribuan dengan harga yang 5 jutaan itu ketika kecelakaan juga kurang lebih bikin kopior juga kepala kita ya. Sama-sama kopiornya mungkin. Nah, tapi em, mereka akan tetap lebih bangga menggunakan produk yang lebih mahal tersebut. Mungkin kalau kita kan lihat, apa sih helm kok mahal banget, nanti malah nggak bisa ditaruh di parkiran, kemana-mana nanti dibawa nih. Kalau ke mall nanti kita malah bawa-bawa helm ribet gitu. Orang-orang yang sudah bangga, mereka rela melakukan hal tersebut. Nah, nilai terakhir itu bisa kita memberikan nilai kepada produk kita, itu produk untuk dibuat oleh orang tertentu. Nih, dibuat oleh orang tertentu. Gimana nih dibuat oleh orang tertentu? Mikir-mikir nih, kira-kira apa ya? Nah, produk yang dibuat oleh orang tertentu itu bisa jadi adalah produk otentik. Kita makan mie Aceh, tetapi dibuat oleh orang Jogja, pasti rasanya akan kita ragukan nih. Ah, mie Acehan nih. Eh, paling juga mie Jawa cuma di Acehin doang. Tapi ketika produk mie Aceh tersebut dibikin oleh orang Aceh, pasti kita akan percaya nih. Dan kita akan bangga untuk makan di situ. Wah, kemarin aku habis makan mie Aceh, enak banget. Maka yang bikin orang Aceh asli gitu. Padahal belum tentu rasanya itu sesuai dengan lidah kita, kan? Soalnya pengalaman sendiri nih. Saya pernah makan mie Aceh yang menurut saya itu enak, tetapi yang bikin ternyata orang lokal, orang Jawa, orang Jogja. Nah, ketika mie Aceh itu yang bikin orang Aceh asli, rasanya itu memang original sama, eh, cukup otentik, tapi memang tidak cocok untuk lidah saya. Tapi karena saya melihat yang masak adalah orang Aceh asli, tetap saya banggakan dong. Ah, kemarin ini apa namanya saya habis makan mie Aceh di sana dan ternyata rasanya ya jelas enak lah udah yang bikin asli kok gitu. Nah, cobain aja sendiri sana gitu. Nah, kita langsung mengabarkan ke orang-orang kalau di sana itu yang bikin orang Aceh asli. Nah, dibuat oleh orang tertentu ini bisa juga dibuat oleh misalnya teman-teman senyum kita nih, bisa juga bikin produk, kemudian dilabeli barang atau produk atau makanan buatan dari teman-teman senyum kita. Ini kira-kira produk apa nih yang bisa dibikin ya? Misalnya nih bikin produk sabun, sabun mandi atau mungkin em, sabun handmade gitu kan. Itu pasti walaupun produknya itu biasa aja, tapi karena sudah ada labelnya dibikin oleh teman-teman dari Yayasan Senyum Kita, orang-orang pasti akan menilai produk tersebut lebih. Apalagi dengan branding yang lebih keluar-keluar lagi. Nah, ketika
produk tersebut dipasarkan, kemudian ada label produk dari teman-teman senyum kita, itu nanti orang-orang pasti akan bangga membelinya. Dan juga ditaruh di Instagram, di story, di sosial media. Nih, aku beli nih sabun dari Yayasan Senyum Kita. Belilah ini biar eh, apa, jadi bagian juga dari Yayasan Senyum Kita. Walaupun bukan jadi apa namanya pengurus ya, tapi jadi bagian yang ikut andil dalam em, kesuksesan Yayasan Senyum Kita. Nah, kayak gitulah teman-teman kira-kira. Nih, kira-kira produk apa nih yang bisa teman-teman bikin agar bisa dilabeli produk dari Yayasan Senyum Kita, terus kita jual agar teman-teman buyer semua atau pembeli semua itu bangga menggunakan produk tersebut. Nah, summary-nya dari produk ini intinya adalah orang akan membanggakan produk kita ketika menggunakan produk-produk yang kita bikin. Ketika orang sudah bangga menggunakan produk kita, maka branding kita tentang produk emosi ini berhasil. Itu teman-teman. Nah, dari tiga jenis produk tersebut, mereka nggak harus nih berdiri sendiri-sendiri. Produk solusi sendiri, produk inovasi sendiri, produk emosi sendiri. Tapi bisa banget mereka bekerja sama atau diambil tiga-tiganya sekaligus, atau dua saja juga boleh, atau sendirian pun nggak apa-apa gitu. Tapi untuk produk emosi memang dia tidak bisa berdiri sendiri. Itu teman-teman. Ya, kira-kira seperti itu tiga produk dan bagaimana cara menggunakannya. Cepat banget ya saya ngomongnya di sini ya. Nah, em, sekali lagi, sebelum kita berbisnis, kita harus memiliki semangat untuk bertumbuh dan juga kita punya keberanian untuk melangkah menuju kemandirian. Sehingga pada akhirnya kita bisa mandiri dan bahkan kita bisa juga membantu orang lain dalam dalam langkah kita menuju kemandirian juga. Gitu. Summary nih. Tadi belum saya summary ya berarti ya. Summary-nya, produk solusi itu adalah produk yang menghilangkan masalah, baik itu masalah diri sendiri, masalah orang lain maupun masalah yang sudah ada. Kemudian produk inovasi itu membuat hidup lebih mudah. Jadi itu meningkatkan kualitas hidup, mengubah kebiasaan orang-orang menjadi lebih mudah lagi. Kemudian terakhir adalah produk emosi, membuat hidup lebih wah. Jadi orang akan bangga, akan wah ketika menggunakan produk kita atau membeli produk kita. Begitulah teman-teman. Nah, sekian dari saya. Ini cepat banget ya, cuma 30 menit aja. Ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua serta di sini? Atau mungkin ada pertanyaan titipan juga, boleh banget. Ada mungkin kasus sendiri, nih jualan apa, kemudian kok ingin ditingkatkan atau mungkin ingin dirubah brandingnya seperti itu, monggo silahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan, silahkan. Teman-teman, ada yang mau atau tertarik bikin sabun nggak? Sabun dari bahan apa, Mas? Nah, itu ada nih. Kita bisa bikin sabun, sabun cair maupun sabun batang atau sabun padat ya. Eh, Sabun tersebut, kalau misalnya kita bikin, kita jual biasa mungkin akan bersaing dengan produk sabun yang lain dan kemungkinan besar akan kalah. Tapi ketika kita membuat brandingnya adalah sabun dari kelihatan nggak sih? Yayasan Senyum Kita, itu pasti brandingnya akan berbeda. Nah, kita sudah belajar tentang produk emosi, solusi, dan inovasi.
bisa banget nih kita belajar untuk mempraktekannya. Itu sabunnya dibuat dari bahan apa, Pak? Kalau boleh tahu. Sabunnya ya. Nah, Mm-mm. kalau sabunnya itu nanti mungkin kita bisa tanya ahlinya langsung. Ini di sini ada dosen S3 UGM nih yang ikut join juga dan em, kemarin masih dipikir-pikir gimana cara membuat sabun gitu. Nah, mungkin kalau teman-teman ada kemauan dulu dan bisa lah nanti ditimbang-timbang, nanti bisa kita belajar bareng sama ibu dosen kita ini. Oke, selanjutnya gimana Mas Eno? Ada yang bisa ditanyain nggak Mas Eno? Dan untuk memulainya tuh butuh modal berapa, Pak? Biasanya kalau bisnis sabun. Nah, bisnis sabun tersebut, wah jadi bisnis sabun ya. Ya, pertama untuk menentukan suatu produk atau kita memilih produk Mhm. itu sebaiknya memang kita melihat pertama modal, kedua adalah kemampuan, yang ketiga adalah customer. Kemampuan itu bisa kita belajar dan belajar mungkin kita bisa lihat ya antara sangat sulit, sulit atau cukup mudah. Nah, kalau cara membuatnya cukup mudah, bolehlah kita kita belajar belajar sendiri. Sulit itu kita bisa belajar bareng-bareng dan pasti nanti akan kita terus upgrade ya, kita nambah terus kemampuan. Tuh. Nah, ini nanti kalau misalnya, oh ya tentang modal tadi, itu jujur nih saya belum menghitung modalnya begitu berapa. Tapi bisalah nanti kita bahas lagi soal modal dan biaya-biayanya. Kemudian juga kira-kira bisa dijual berapa, gitu kan? Nah, customer nih kita bisa banget em, apa ya namanya ya, melihat chance atau melihat kesempatan untuk menjual kemana. Gitu. Kita ketika sudah punya donatur, sudah punya teman-teman, sudah punya orang yang reguler menjadi bagian tim dari senyum kita, itu sudah termasuk calon customer. Dan juga orang-orang yang jadi di sosial media kita itu juga calon customer gitu. Nah, sabun di sini modalnya akan dihitung kemudian. Dan kalau teman-teman punya semangat banget untuk membuat sabun, untuk membuat produk, produk sendiri, kemudian kita coba praktekkan tentang menentukan ilmu berani berbisnis ini, menentukan produk, kita nanti langsung praktekkan. Nanti brandingnya bagaimana, kemudian juga menjualnya kemana, dan lain sebagainya. Gitu. Jadi teman-teman ada kemauan, wah keren banget nih. Sip. Nanti kita tinggal nunggu waktu luangnya dari ibu dosen ya. Gitu. Ini Pak, aku ada pertanyaan, kita kembali ke bisnis ya. Maaf, suaranya kurang jelas. Oke, oke. Ini sudah jelas suaranya? Ya, sudah jelas. Ya, ini aku ada pertanyaan nih Pak, kembali ke bisnis ya. Kalau untuk memulai bisnis itu cocok untuk semua kepribadian atau gimana Pak? Kan kadang kan kalau orang berkepribadian introvert kan orangnya pendiam ya. Jadi kalau mau menawarkan secara langsung tuh kan kadang ya suka malu-malu ya biasanya kalau kepribadian introvert ya. Nah, kalau bisnis itu gimana?
cocok untuk semua kalangan pribadi, extrovert dan introvert, atau cuma untuk introvert cocoknya kalau bisnis? Terima kasih. Keren banget. Kepribadian itu extrovert atau introvert. Ya, kepribadian itu juga ada dari Flores Littauer, itu ada 4 kepribadian. Jadi selain extrovert dan introvert, kita punya 4 kepribadian, sanguinis, koleris, plekmatis, dan melankolis. Nah, itu makin bingung nih kalau kepribadian. Nah, kurang lebih ketika kita punya kemampuan dan kemauan, kepribadian apapun yang kita punya itu bisa kita jadi laris. Contohnya, teman-teman kalau misalnya sering buka YouTube juga ada channel namanya Gadgetin, itu bahas-bahas tentang gadget, tentang handphone, tentang powerbank, tentang tablet, laptop juga kan. Itu namanya adalah David. David itu orangnya introvert, dia tuh orangnya pemalu, nggak suka ngomong. Tetapi dia berhasil banget bikin sebuah channel di mana dia harus ngomong terus di depan kamera, dia harus tersorot kamera, terekspos terus gitu. Nah, terekspos ini sangat bertolak belakang dengan kepribadian introvert dong, yang pemalu, yang nggak suka diekspos, yang baiknya jadi orang di belakang layar gitu kan. Tapi David Gadget ini tuh dia bisa melakukannya. Jadi kepribadian apa aja itu bisa banget sukses di dunia bisnis asal punya kemauan dan semangat untuk berbisnis gitu. Nah, tapi memang ada beberapa posisi favorit dari orang dengan kepribadian tertentu. Misalnya orang introvert memang lebih baik di belakang layar, misalnya dia bisa banget kayak Mas Adi ini, Adi Muzaki ya, di belakang layar, kemudian bikin konten untuk sebuah brand gitu. Nah, itu nggak terekspos tuh sama orang-orang, tapi sukses juga gitu, karena yang dilihat adalah karyanya, karya dan kemampuannya gitu. Jadi kepribadian itu bukan masalah, malah itu sebagai apa nilai tambah kita sebenarnya dari ketika kita berbisnis gitu teman-teman. Oh iya, kalau misalnya kepribadian ya, itu ada orang yang kadang-kadang melihat batasan secara fisik juga. Jadi misalnya orang, oh saya pendek nih, saya gendut, saya begini, saya begitu, pasti kalau bisnis nanti nggak cocok nih gitu. Nah, kita bisa melihat Bruce Lee. Eh, itu memang tokoh yang cukup lama ya dan sangat terkenal di dunia martial art, di dunia bela diri. Tapi Bruce Lee itu dia badannya cukup kecil dan dia itu pertama kali berkarir itu di Amerika. Orang-orangnya tinggi-tinggi. Pertama dia itu kalah badan, kedua dia kalah ras. Karena waktu itu dia adalah orang Asia dan orang Asia itu di Amerika pada waktu itu masih dipandang sebelah mata. Tapi lihat sekarang, Bruce Lee namanya sudah sangat terkenal. Walau ketika kita mendengar kata Bruce Lee, kita udah tahu nih label-label apa saja yang melekat pada nama tersebut. Padahal orang yang sudah meninggal lama, orangnya sudah bahkan kita mungkin belum pernah melihat karyanya, belum pernah menikmati karyanya, tetapi kita bisa tahu. Nah, karena beliau ini bekerja dengan ekstra keras. Oke, boleh aku kalah ras, boleh aku kalah fisik, tetapi aku bisa menutupi hal tersebut dengan belajar lebih keras lagi, berpikir lebih keras lagi, dan berstrategi. Gitu. Nanti em, mengenai posisi-posisi berbisnis, kemudian karakter berbisnis itu bisa kita pelajari di pertemuan berikutnya, kalau ada kesempatan lagi. Gitu.
Mungkin saya izin bertanya sedikit ya. Nah, untuk kadang tuh kita udah punya sebuah sebuah solusi dan udah punya sebuah produk yang ingin kita jual, tapi kita itu merasa ragu dan merasa wah, pas pas pertama kan paling kita merasa wah ini sangat sangat dibutuhkan sekali, tapi pas akhirnya pas mau menjualkannya, pas mau memulai produknya, malah merasa bahwa merasa ragu dan merasa itu tuh kurang kurang bermanfaat gitu. Gimana ya? Oke, saya pernah juga kayak gitu membuat produk. Sudah saya lihat ini kan ini akan solusi dari sebuah masalah nih. Eh, Produknya sudah jadi, sudah siap diluncurkan, tetapi saya ngeliat, wah ini beneran laku nggak nih di pasaran? Apalagi ketika kita memasarkan barang baru, pasti awal-awal itu kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu baik respon pasarnya ya. Nah, itu kita bisa eh, membagikannya ke teman-teman kita dulu, sambil kita melihat respon mereka. Guys, ini aku ada produk baru nih. Ini roti tapi nggak pakai tepung terigu, pakai tepung mokaf gitu kan. Mokaf itu tepung apalah ini nanti bisa kita tanya ke dosen, ibu dosen ini. Nah, ini tepung ini jadi produk ini lebih healthy, lebih em, lebih murah dan juga lebih empuk misalnya gitu. Cobain gitu. Nah, ketika kita melihat respon teman kita, itu kita bisa jadi melihat pasar juga di situ. Eh, katanya lebih empuk nih, kok enggak empuk nih gitu. Oh, katanya lebih enak, tapi kok ternyata sama aja gitu. Nah, ketika kita melihat respon dari teman kita yang memberikan reviewnya, kita bisa memperbaiki produk kita ketika yang katanya yang kurang empuk diempukin, yang kurang enak dienakin. Nah, setelah itu kita coba lagi ketika sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, baru kita luncurkan. Nah, ketika kita sudah mendapatkan review dari teman-teman kita tersebut, dari orang-orang sekitar kita, pasti kita akan lebih pede nih untuk meluncurkannya. Tuh. Apalagi ketika produknya itu ternyata yang pertama, produk pertama kita itu ternyata kurang bagus, itu bisa menyelamatkan brand kita banget. Nih ada brand bikin produk, tapi kok nggak enak, udahlah produk berikutnya nggak usah kita beli lagi gitu. Tapi ketika udah direview sama teman dan diperbaiki, nah orang-orang yang membeli pertama pasti sudah merasakan enaknya dan akhirnya beli-beli lagi. Jadi pelanggan nanti. Itu teman-teman. Baik, terima kasih dan selanjutnya saya ingin bertanya lagi kalau boleh. Oh, boleh, boleh, silahkan. Ya. Mengenai bagaimana cara menentukan nama produk yang biar biar terkesan unik dan menarik menarik sebagian pemasaran orangnya itu. Ya. Ya, nama produk. Ini keren banget. Kemarin ada um, mie, mie gacoan ya. Aduh, suara apa itu? Mie gacoan. Itu dia tidak bisa mendapatkan label halal karena nama produknya. Itu. Nah, itu juga bisa jadi pelajaran juga buat kita. Memberikan nama produk itu bisa banget dengan nama yang nyentrik, tetapi sebaiknya nama nyentrik itu yang baik. Jadi jangan bikin nama wah sambal setan, tuh apa ya sambal iblis gitu jangan gitu. Mungkin kalau sambal pedas habis gitu masih bisa kan, karena pedas tapi tetap habis gitu. Nah, cara memberikan nama itu bisa dengan sifat dari produk tersebut. Tadi kan misalnya sambal pedas banget, sambal pedas habis gitu, salah satunya seperti itu. Yang kedua itu eh, bisa menggunakan nama-nama nyentrik tetapi yang baik. Seperti yang saya bilang tadi, misalnya eh, Dawet, Dawet Kemayu gitu kan, nyentrik karena itu Dawet itu kan nggak punya sifat kemayu sebenarnya, tapi
produknya akhirnya tetap terlabeli dawet kemayu. Jadi kita kepikiran nih, wah dawet ini pasti lucu nih nanti, enak ternyata, enak juga karena dawet kemayu gitu. Padahal itu adalah produk upscale-nya dari dawet ayu. Dia nama lagi, em, mungkin ada teman-teman yang suka ngasih nama itu nama sendiri ya, atau mungkin nama anak, nama orang tua gitu kan. Itu bisa juga, tetapi sebaiknya juga dikasih label sifat. Gitu. Jangan hanya laundry, apa ya, laundry Shauka gitu. Itu ketika kita keluar, kita nggak akan tahu nih, kita nggak akan ingat laundry Shauka itu di mana, terus apa bagusnya, apa hebatnya seperti itu. Kita bisa pakai nama laundry kilat Shauka, itu masih masih boleh karena ada sifat kilatnya. Jadi kalau udah baca laundry kilat Shauka, oke lah ini laundry, ini adalah servisnya laundry, sifatnya kilat, punyanya Shauka. Gitu. Ada contoh produk apa lagi ya yang gampang ya? Oh ya, mie ayam tumini. Ayam tumini itu em, produknya adalah mie ayam, dan nama tumini itu adalah kesannya itu udah nama perempuan yang cukup jadul, sehingga akan terlabeli bahwa produk ini adalah produk dengan cara meracik yang jadul, yang masih tradisional. Sehingga ketika orang datang ke situ, yang dilihat adalah, wah ini bakminya masih otentik nih, masih jadul gitu. Itu bisa juga menggunakan label nama tersebut. Kira-kira Mas Adi, ini Mas Adi atau Mas Yaki ya manggilnya? Nah, itu ada produk apa nih yang mau dikasih nama? Atau service ini apa namanya? Branding marketingnya ya? Itu bisa juga apa ya? Apa ya? Zaki marketing syariah, misalnya gitu. Ini ada namanya, ada servisnya apa, sifatnya syariah, gitu. Jadi marketing syariah punyanya Mas Adi, itu bisa juga, gampang banget. Jadi kadang-kadang kita kasih nama itu nggak usah yang sulit-sulit, nggak usah yang sampai ditulisnya itu susah, dibacanya susah. Kalau bisa yang dibaca sekali lihat itu langsung nempel di pikiran. Nama Adi itu gampang banget dan gampang untuk nempel di pikiran. Beda dengan nama apa ya? Kalau nama luar gitu, misalnya pakai nama George itu, tulisnya aja udah George gitu kan, udah kalau orang Indonesia bacanya itu emang agak susah. Nanti bacanya wah George apa itu George gitu. Apalagi kalau pakai nama penulisannya alay, AD tapi 4 D 1 itu susah juga itu. Jangan pakai nama penulisan biasa aja. Ya, mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Oke, mungkin sambil nunggu pertanyaan ya. Ini ada rahasia juga tentang warna dalam brand kita. Em, ada beberapa brand yang memiliki karakteristik nama, warna, dan juga bentuk, dan juga font. Jadi ketika kita melihat font tersebut, kita melihat warna tersebut, kita melihat bentuk tersebut, kita sudah klik nih. Wah, ini adalah produk dari merek A gitu. Seperti hanya Indomaret dan Alfamart, mereka itu punya spektrum warna yang mirip-mirip, tapi ketika sekali lintas, kita akan tahu bahwa ini adalah gerainya Alfamart, ini adalah gerainya Indomaret. Karena kurang lebih mereka kan bentuknya sama ya. Mereka juga tokonya berdekatan, servisnya juga sama, tapi mereka memiliki karakteristik font khusus dan warna khusus, sehingga ketika orang menggunakan warna tersebut dan font tersebut akan terasosiasikan terhadap brand mereka. Nah, itu bisa juga untuk kita membuat label nama nih. Ketika kita membuat label, sebaiknya jangan menggunakan banyak jenis font. Misalnya seperti background saya ini, saya menggunakan satu jenis font aja.
Atau ini juga presentasinya menggunakan warna yang sama, menggunakan apa namanya bentuk-bentuk yang sama juga. Gitu. Ada juga karakteristik dari bau nih teman-teman. Mungkin kalau teman-teman jalan-jalan ke mall, itu ada brand roti yang kalau kita melintas ke sana pasti baunya khas. Wah, ini roti boy, wah ini roti O, wah ini bretok gitu. Nah, bau tersebut juga ada karakteristiknya. Dan ketika kita membawi apa bau brand mereka, kita bisa mengenali brand tersebut. Jangan salah loh, bau itu juga di riset sama orang Korea. Bagaimana cara mengasosiasikan brand dengan bau dan suara. Gitu. Itu kalau nggak salah suatu brand donat yang masuk ke dunia perkopian. Itu ada di YouTube, mungkin teman-teman bisa cari videonya. Itu teman-teman. Nah, ada pertanyaan lagi? Mungkin jika tidak ada, bisa diselesaikan atau mungkin kita bisa atau apa ya membicarakan praktek pembuatan produk sabun. Sabun itu juga ternyata ada banyak jenisnya loh. Ada sabun cair, ada sabun krim yang bisa kita colek, ada juga sabun padat. Nah, kira-kira nanti teman-teman tertarik membuat yang mana nih? Biar di apa namanya di arrange sama ibu dosennya sendiri. Gimana Mas Yani? Mungkin bisa ini aja Pak, bicara masalah pemasaran produk sabun Mas, cara aksesorisnya, terus cocok untuk siapa aja, mungkin bisa disinggung sedikit Pak. Kalau yang saya pelajari itu adalah sabun batang yang bersifatnya handmade. Itu sabunnya malah harganya lebih mahal loh. Satu kotaknya itu yang kira-kira 1 genggam itu bisa sampai 30 ribu dan selalu ada pembelinya. Bahkan orang-orang itu antri. Tuh. Sifat dari pembuatan produk sabun batang tersebut itu bisa pre-order tiap minggu. Nah, kenapa kok orang-orang itu antri beli produk sabun yang harganya 30 ribuan? Padahal di pasar swalayan itu bisa cuman harganya 7 ribu, 5 ribu gitu kan. Jauh lebih murah, tapi jauh lebih mahal, tapi banyak yang beli. Itu karena sabun batang tersebut punya karakter em, apa namanya tanpa bahan kimia, kemudian baik untuk kulit yang sensitif dan juga go green dan juga memiliki bau yang khas dan tambah lagi orang-orang yang menggunakan sabun tersebut itu karakteristiknya adalah orang-orang yang peduli lingkungan. Jadi orang-orang yang peduli lingkungan tersebut akan membanggakan untuk menggunakan produk tersebut kepada orang-orang dan bahkan menyuruh orang-orang untuk membelinya. Nih, ini loh sabun ini bagus banget buat kulit, apalagi kulit yang sensitif nih. Aku kemarin pakai produk bermerek, tapi malah aku gatal-gatal terus. Tapi setelah pakai ini, aku udah nggak gatal lagi. Ini produk ini juga go green, jadi kalau kamu cinta lingkungan ya pakailah produk ini. Itu biasanya orang-orang yang menggunakan itu akan campaign seperti itu, akan marketingkan produk tersebut seperti itu. Ada juga sabun cair juga bisa seperti itu nanti. Apalagi kalau menggunakan label nih. Kalau boleh banget sama Mas
apa namanya yang punya yayasan nanti kasih label produk dari teman-teman yayasan senyum kita itu insya Allah sales lebih tinggi lagi gitu. Ini kayaknya didengar nih sama yang punya. Nah, berikut ya Mas Arief ya. Oke. Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sesi sharing siang hari ini ya. Saya kembalikan waktunya ke Mas Adi. Monggo waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Mas Hakim yang sudah memberikan sharing-sharing kepada kita semua mengenai bagaimana cara memberanikan diri untuk berbisnis dan menentukan produk dengan baik dan benar. Mungkin lain kali kita bisa bertemu di lain waktu dan mohon maaf atas kesalahan yang ya sekian Foto dulu Mas Yaki, foto. ya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita foto terlebih dahulu. Udah Mas. Ya terima kasih atas waktunya. Sampai sampai bertemu di lain waktu. Terima kasih Pak Hakim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.